Sebuah benda berupa mortir ditemukan di sebuah gudang rongsok yang berada di tepi Jalan Magelang, Yogyakarta ini. Mortir yang diduga masih aktif tersebut ditemukan pertama kali oleh karyawan gudang tersebut. Hingga saat ini benda berupa mortir tersebut masih berada di lokasi, tepatnya dekat pintu gudang. Tampak garis polisi terpasang di depan gudang rongsok tersebut hingga saat ini. Pemilik tempat rongsok, Ivan Setiawan, 36 tahun, mengatakan yang pertama kali menemukan benda diduga mortir tersebut adalah karyawan. Ditemukan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu sedang berlangsung proses pengangkutan besi-besi bekas ke bak truk. 10-an ya, tadi ketika besi itu mau dinaikkan ke atas truk, salah satu karyawan itu menemukan diduga mortir. Lalu saya lihat kok sepertinya masih aktif, khawatir membahayakan, langsung saya tadi cat ke Pak Babin coba untuk bagaimana supaya diamankan. Imbas penemuan mortir ini, aktivitas bongkar muat dihentikan. Ivan menaksir ukuran mortir 15 hingga 20 cm. Di salah satu ujungnya terdapat ekor berbentuk bintang. Sementara itu, Kapolsek Muntilan, Polresta Magelang, AKP Abdul Muthohir mengatakan usai mendapatkan informasi adanya benda diduga mortir, pihaknya langsung bergegas ke lokasi kejadian. Sesampainya di TKP, garis polisi langsung dipasang untuk mengamankan area. Menerima informasi laporan dari masyarakat adanya penemuan barang atau benda berupa besi tua yang diduga mortir. Untuk selanjutnya kita langsung menuju ke TKP, mengamankan lokasi dan melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Kita melaksanakan polis lain untuk mengamankan dan memastikan di lokasi tidak ada orang yang dekat dengan barang tersebut, karena kita masih menduga kuat itu benda yang sangat berbahaya. Hingga saat ini benda diduga mortir rencananya akan dievakuasi oleh tim Gegana Brimob Polda Jawa Tengah.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Update Jateng, update berita seputar Jawa Tengah. Untuk mengantisipasi penyakit rabies dan mencegah populasi terus bertambah, Dinas Peternakan dan komunitas pecinta kucing dan hewan melakukan kegiatan sterilisasi dan vaksinasi di Kota Semarang. Para pecinta kucing dan anjing berbondong-bondong datang untuk melakukan sterilisasi dan vaksinasi terhadap hewan peliharaan mereka. Seperti yang dilakukan oleh Maria Kristiana dari Yayasan Sahabat Setia Satwa. Ia membawa 9 ekor anjing untuk disterilisasi. Anjing-anjing tersebut merupakan korban hasil rescue. Keadaannya pun juga memprihatinkan. Menurutnya, sterilisasi bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan. Seperti pada anjing betina, jika tidak disterilisasi akan terkena penyakit piometra atau kanker rahim. Sedangkan sterilisasi pada anjing jantan untuk mencegah kanker testis atau penyakit hormonal lainnya. Karena kalau tidak disteril itu potensi sakitnya lebih besar mas untuk anjing. Anjing betina tidak disteril nanti lama-lama bisa kena piometra atau kanker rahim. Kalau anjing jantan nanti bisa kena kanker testis sama penyakit hormonal yang lain. Jadi kita lebih baik mencegah dan terutama mencegah untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Makin banyak makin repot. Membatasi ini ya, membatasi populasi. Sementara itu, Head of Operation Let's Adopt Indonesia, Carolina Fajar, menjelaskan program sterilisasi anjing dan vaksinasi untuk anjing dan kucing merupakan kegiatan kolaborasi dengan Dinas Pertanian Semarang, Perhimpunan Dokter Hewan Jawa Tengah, dan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Sterilisasi anjing ini menyasar untuk 50 ekor anjing. Sterilisasi ini merupakan pencegahan lonjakan populasi pada anjing. Selain itu, vaksinasi rabies kucing dan anjing juga dilakukan secara on the spot dan tidak terbatas kuotanya. Pihaknya juga melakukan hal serupa di berbagai kota seperti Jakarta, Bogor, Bandung, dan Semarang. Bahwa ada masalah, di mana ada masalah overpopulasi dan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat. Dan kami mencoba untuk melakukan sesuatu untuk membantu para masyarakat dan juga membantu pemerintah untuk mencegah overpopulasi ini, dan itu adalah dengan sterilisasi. Sterilisasi itu adalah upaya pencegahan overpopulasi di mana para dokter hewan ini akan melakukan operasi pada hewan. Jadi kalau untuk jantan itu yang diambil itu adalah testisnya, sementara untuk betina itu rahim yang akan diambil. Vaksinasi rabiesnya sendiri kita on the spot, jadi siapapun boleh datang. Jumlahnya tidak akan dibatasi. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kota Semarang, Khairunisa, menambahkan pihaknya sangat mendukung kegiatan sterilisasi anjing dan vaksinasi rabies untuk anjing dan kucing. Pihaknya menyediakan beberapa fasilitas seperti tenaga kesehatan hewan, obat-obatan, dan peralatan lainnya yang digunakan. Pihaknya menerjunkan 3 orang dokter hewan dan 3 orang tenaga medis. Menurutnya, sterilisasi ini sangat bermanfaat karena untuk pembatasan populasi anjing dan menekan penyebaran rabies dari anjing dan kucing di Kota Semarang. Kita ikut mensupport dari kegiatan Let's Adopt Indonesia, terutama untuk steril untuk anjing dan vaksin untuk anjing dan kucing. Dan kita juga ikut mensupport dari tenaga medisnya, juga ada beberapa fasilitas obat-obatan dan alat kesehatan yang mungkin dibutuhkan untuk kegiatan tersebut. Berharap kegiatan ini terutama bisa membantu pecinta ataupun anjing dan kucing untuk bisa ikut di kegiatan ini, karena mungkin dari steril kan juga harganya kalau sendiri kan lumayan, jadi ini bisa membantu meringankan untuk biaya.
5 kendi berisikan air dari masing-masing dusun di Desa Kawengen, Kecamatan Ungaran Timur, dikirap keliling desa. Air berasal dari sumber mata air tersebut sebagai simbol penghidupan bagi warga setempat. Kirap budaya dengan membawa 5 kendi air tersebut dimulai dari kantor Desa Kawengen menuju ke lapangan Desa Kawengen. Rombongan dipimpin oleh Kepala Desa Kawengen yang diikuti oleh masing-masing kepala dusun. Kepala Desa Kawengen, Marjani, mengungkapkan merti desa atau sedekah desa di desanya selalu dilaksanakan di bulan Zulkhadah atau dalam bulan Jawa dikenal Sasi Apit. 5 kendi air yang dikirap tersebut nantinya akan dijadikan satu dan disiramkan sebagai simbolis, di mana masing-masing air diambil di 5 dusun yang ada di Desa Kawengen. Marjani berharap dengan adanya kegiatan merti desa ini, kehidupan masyarakat tetap tentram, gemah ripah Loh Jinawi, serta berharap hasil panen raya bisa maksimal dan melimpah. Ya, 5 kendi adalah mensimbolkan bahwa Desa Kawengen adalah 5 dusun, yaitu yang kita ambil itu sumber yang ada di dusun masing-masing. Dusun Kelurik, dusun Gaterjo, dusun Selalu, dusun Kawengen, dusun Watawon. Berarti ini mensimbolkan apa Pak untuk air mata ini Pak? Iya, air adalah untuk mensimbolkan kehidupan, apalagi kita di desa adalah berbagai corak kehidupan, sehingga dalam 5 kendi itu akan dijadikan menjadi satu, dan kita berharap pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, agar kehidupan masyarakat Desa Kawengen, Uti Toto Tentrem, Katorajo, gemah ripah Loh Jinawi. Kalau di Desa Kawengen. Sementara itu Bupati Semarang Ngesti Nugraha juga ikut hadir dalam kegiatan merti desa di Desa Kawengen. Ngesti mengatakan seni budaya harus terus dilestarikan bersama-sama. Hal tersebut sebagai tuntutan dan tontonan terutama untuk anak-anak. Dalam kesempatan tersebut, ia juga ikut mempromosikan beberapa produk UMKM dari BUMDes Kawengen, yakni sale pisang dan olahan tempe. Harapannya produk-produk UMKM tersebut bisa dipasarkan secara luas. Jadi untuk seni budaya harus kita lestarikan bersama-sama. Itu sebagai tuntunan dan juga tontonan, terutama untuk anak-anak kita, perlu dilestarikan bersama-sama, terutama anak kita juga nanti harus ikut bersama-sama. Dan itu harus terus berputar. Tuh. Yang kedua, juga ini saya di BUMDes Kawengen dan Pak Direktur dengan Bu Prima, ini unit UMKM. Ini ada sele pisang. Rasanya mantap, tadi saya sudah mencoba. Kalau teman-teman akan coba silahkan. Dan jangan lupa mohon produk ini juga dibantu dipasarkan. Untuk oleh-oleh juga bagus. Untuk kegiatan misalnya Lebaran, kemudian ada acara-acara